Kata gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status, dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan atau konstruksi sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, gender tidak bersifat kodrati, melainkan hasil kesepakatan antar manusia yang dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya, tergantung waktu dan budaya setempat. Dengan mengenal perbedaan gender sebagai sesuatu yang tidak tetap atau permanen, memudahkan kita untuk membangun gambaran tentang realitas relasi antara perempuan dengan laki-laki secara lebih tepat dan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah, sepanjang tidak melahirkan berbagai ketidakadilan bagi kaum laki-laki dan terutama kaum perempuan. Namun, faktanya bahwa perempuan mengalami ketertinggalan atau ketidakberuntungan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, di antaranya di bidang pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, penguasaan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seringkali kita jumpai bahwa peran gender perempuan ialah berada di ranah domestik, sedangkan peran laki-laki berada di ranah publik. Tentu tidak adil jika dalam era global ini menomorduakan peran perempuan dalam pendidikan, apalagi jika perempuan tersebut mempunyai kecerdasan dan kemampuan. Oke, sekarang kita coba lihat di lingkungan sekitar kita. Rata-rata masih banyak anak perempuan dan laki-laki yang dapat menempuh pendidikan di sekolah dasar. Memasuki jenjang sekolah menengah pertama, tak jarang anak perempuan yang putus sekolah dan memilih bekerja di rumah. Membantu orang tua misalnya. Selanjutnya di sekolah menengah atas atau kejuruan, ternyata banyak anak perempuan yang berhenti sampai tahap ini dan memilih menikah. Saat masuk perguruan tinggi, masih banyak anak perempuan yang tak menempuh jenjang ini dan akhirnya berumah tangga. Lalu saat memasuki dunia kerja, si perempuan memang bekerja, tapi hanya menjadi ibu rumah tangga. Padahal kita semua punya hak yang sama dalam pendidikan. Islam sendiri menaruh perempuan pada kedudukan yang terhormat dan setara dengan laki-laki. Salah satu kedudukan perempuan ialah sebagai anggota masyarakat yang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan serta kondisi sosialnya. Sehingga pendidikan bagi perempuan sangatlah penting agar tercipta generasi yang cerdas. Tak bisa dipungkiri bahwa sebagian perempuan mengalami hambatan, bahkan celaan dari lingkungan. Sebagai perempuan, sekedar membuat pilihan saja sudah ditentang. Padahal tujuan yang ingin dicapai itu mulia, ingin berpendidikan. Tidak sedikit perempuan yang cemas akan kemauannya sendiri. Tidak jarang malah menganggap rendah dirinya sendiri. Seringkali laki-laki dinilai dari potensi, sedangkan perempuan dinilai jika ada bukti. Ambisi yang dimiliki harus kalah dengan kenyataan di sekeliling yang masih menganut tradisi. Nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti kamu nggak laku loh. Aku ingin menjadi cerdas untuk diriku dan untuk anak-anakku. Saat ini, masyarakat harus melihat laki-laki dan perempuan sebagai warga negara dan sumber daya insani yang sama-sama mempunyai hak, kewajiban, kedudukan, dan kesempatan dalam proses pendidikan. Mengupayakan peranan perempuan dalam sektor pendidikan dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang kehidupan. Hal ini tentunya perlu didukung oleh perilaku saling menghargai atau menghormati, saling membantu, saling pengertian, saling peduli, dan saling membutuhkan antara laki-laki dengan perempuan. Dan untuk perempuan yang mengambil peran, jangan pernah takut membuat pilihan. Kejarlah pendidikan, jadilah cerdas untuk generasi di masa depan.